Hari Kamis di bulan Februari 2023 sekitar pukul 8 malam, seorang ibu muda bernama Laila mengendarai sepeda motor Honda Beat merahnya. Jalan Amanah Raya nomor 88 di Medan tampak sepi, hanya diterangi lampu jalan yang remang-remang. Udara malam yang dingin berembus pelan, namun perasaan was-was mulai menyelinap di hatinya. Dari kaca spion, ia melihat sebuah mobil Avanza hitam yang terus membuntutinya sejak beberapa ratus meter yang lalu. Awalnya, ia berpikir itu hanya kebetulan, tetapi semakin lama mobil tersebut tetap berada di belakangnya. Degup jantungnya semakin cepat. Ketika Laila mencoba mempercepat laju motornya, mobil itu tiba-tiba menyalip dan berhenti mendadak di depannya. Ia terpaksa mengerem mendadak, hampir terjatuh. Sebelum sempat berpikir untuk kabur, 3 lelaki bermasker keluar dari mobil dan menyergapnya. Salah satu dari mereka langsung menarik tangannya, sementara yang lain menutup mulutnya dengan kain tebal. Laila meronta, mencoba berteriak, tetapi suara jeritannya tertahan. Salah satu pria mendorongnya ke dalam mobil dengan paksa, sementara satu orang lainnya mengambil alih motornya dan melaju ke arah berlawanan. Mobil Avanza hitam itu melaju cepat meninggalkan jalan sepi itu, membawa Laila entah kemana. Di dalam mobil yang melaju kencang menuju kegelapan, Laila menggeliat sekuat tenaga, mencoba melepaskan diri dari genggaman kasar para penculiknya. Matanya nanar, penuh ketakutan, tetapi ia tak mau menyerah begitu saja. Ia menendang, mencakar, menggigit tangan salah satu pria bertopeng hingga terdengar teriakan marah. "Dasar perempuan hantu!" Hardik lelaki itu seraya menampar wajah Laila dengan keras. Kepalanya terhentak ke jendela, pandangannya langsung berkunang-kunang. Namun, ia tetap berusaha melawan, meski tubuhnya semakin lemah. "Cepat bekap dia, jangan biarkan dia bikin ribut," seru lelaki lain dari kursi depan. Sebuah kain bau busuk segera menutupi hidung dan mulut Laila. Tangannya mencakar udara, matanya membelalak, tetapi napasnya semakin berat. Kesadarannya perlahan memudar, dan tubuhnya akhirnya lunglai di antara para pria bejat itu. Mobil terus melaju, meninggalkan lampu-lampu kota yang semakin redup di kejauhan. Mereka memasuki jalanan berdebu yang sepi, menuju hamparan perkebunan sawit yang luas. Laila duduk terpojok di kursi belakang, tubuhnya gemetar ketakutan. Air mata mengalir di pipinya, tetapi ia tak bisa berbuat apa-apa. Di sampingnya, seorang pria bertubuh kekar menatapnya dengan sorot mata yang berbeda dari 2 rekannya yang lain. Awalnya, penculikan ini direncanakan hanya untuk meminta tebusan. Namun, saat pria itu melihat Laila lebih dekat di bawah cahaya redup lampu jalan yang menyelinap masuk ke dalam mobil, sesuatu dalam dirinya berubah. Laila terlalu cantik, terlalu menggoda dalam keadaan pasrah dan ketakutan. Hasrat gelap mulai timbul, sesuatu yang di luar rencana awal mereka. Pria itu menjulurkan tangannya, menyentuh pipi Laila yang basah oleh air mata. "Kita bisa bersenang-senang dulu kawan-kawan," katanya dengan nada licik. Laila meronta sekuat tenaga, mencoba menjauh, tetapi ia tak punya ruang untuk melawan. Lelaki itu tertawa kecil, menikmati ketakutannya. 2 rekannya yang duduk di depan saling bertukar pandang. "Jangan bodoh, kita cuma butuh Sandra," salah satu dari mereka memperingatkan, tetapi pria yang sudah dikuasai nafsu iblis hanya tersenyum dingin. Mobil terus melaju ke tempat yang tak diketahui, membawa Laila ke dalam mimpi buruk yang lebih mengerikan dari yang pernah ia bayangkan. Di dalam mobil, para lelaki bejat itu mulai menunjukkan niat aslinya. Dengan senyum puas, mereka merobek pakaian Laila yang masih setengah sadar. Air matanya mengalir, ketakutan mengguncang jiwanya, tetapi ia tidak bisa bergerak. Tubuhnya yang telanjang terlalu lemah untuk melawan. Dengan brutal dan tanpa belas kasihan, mereka memperkosanya secara bergilir di dalam mobil yang terparkir di tengah gelapnya perkebunan sawit. Setelah puas melampiaskan nafsu biadab mereka di dalam mobil Avanza hitam, dalam kondisi lemah dan penuh luka, Laila masih memiliki keberanian untuk menatap mereka dengan tatapan penuh kebencian. "Kalian pikir bisa lolos begitu saja?" Suaranya serak,
namun penuh ketegasan. "Aku adalah istri seorang polisi. Kalian semua akan ditangkap. Tidak ada tempat untuk bersembunyi." Ucapan Laila membuat ketiga pria itu saling berpandangan, ketakutan mulai merayapi mereka. Mereka lupa bahwa wanita yang baru saja mereka perkosa adalah istri aparat. Salah satu dari mereka mengumpat pelan, sementara yang lain mulai panik. "Kita harus lakukan sesuatu," ujar pria bertubuh besar di kursi depan. "Kita semua tamat." Laila tersenyum tipis meski tubuhnya penuh luka. Ia melihat ketakutan di mata mereka, dan itu memberinya sedikit kepuasan. Namun, ia juga tahu bahwa dirinya berada dalam bahaya besar. "Kita bunuh saja dia," suara dari pria yang mengemudi terdengar tegas. "Kalau kita biarkan hidup, kita pasti ditangkap." Laila berusaha meronta, mencoba membuka pintu mobil, namun tangan kuat mencekiknya tanpa ampun. Nafasnya tercekat, matanya membelalak dalam ketakutan, mencoba mencari udara yang semakin menipis. Tubuhnya memberontak, namun perlahan kekuatannya menghilang. Pandangannya mulai gelap, hingga akhirnya tubuhnya terkulai lemas. Mobil itu terus melaju, membawa jenazah Laila menuju tempat yang jauh dari keramaian, tempat di mana mereka bisa menyingkirkan tubuhnya tanpa jejak. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Laila diculik? Mari kita selami kasus ini sedalam mungkin. Suami Laila, Inspektur Rahmat, adalah seorang polisi yang bertugas di Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan. Ia dikenal sebagai polisi yang tegas dan berdedikasi tinggi dalam memberantas kejahatan. Beberapa hari sebelum penculikan Laila, Rahmat berhasil menangkap seorang preman bernama Iwan Buaya di daerah Jermal, salah satu kawasan rawan di kota Medan yang dikenal sebagai sarang peredaran narkoba dan kriminalitas. Penangkapan itu bukan perkara kecil. Iwan bukan hanya preman biasa, melainkan tangan kanan dari seorang bandar narkoba besar yang menguasai daerah Medan Sunggal, seorang pria kejam bernama Tony Singa. Tony adalah seorang gembong narkoba yang licin dan sulit tersentuh hukum. Dengan dendam yang membara, Tony merencanakan pembalasan. Ia tak bisa menyerang Rahmat secara langsung karena polisi selalu waspada. Karena tidak bisa menyerang Rahmat secara langsung, Tony merencanakan balas dendam dengan menculik istrinya yang bernama Laila. Dengan cara ini, ia bisa menekan Rahmat agar membebaskan adiknya. Tony mengajak anak buahnya untuk menjalankan rencana ini. Joko bertugas sebagai sopir sekaligus mengawasi situasi di lapangan. Rudi Banteng dan Andi Cakar bertugas menangkap dan menahan Laila di dalam mobil. Sementara Tony bertugas mengambil motor Laila agar penculikan terlihat seperti perampokan biasa. Selama 3 hari, Joko dan Andi mengamati kebiasaan Laila. Mereka mengetahui bahwa wanita itu sering pulang malam dari rumah keluarganya yang berada di Deli Tua. Setiap hari, ia selalu melewati jalan Amanah Raya yang sepi. Tony memilih lokasi ini sebagai tempat eksekusi karena tidak ada orang yang akan melihat kejadian tersebut. Pada malam yang telah ditentukan, Tony dan anak buahnya mulai bergerak. Joko mengemudikan mobil Avanza hitam dan mulai membuntuti Laila yang sedang berkendara seorang diri. Setelah memastikan situasi aman, Joko mempercepat mobilnya, menyalip, lalu menghentikan kendaraan secara tiba-tiba di depan motor Laila. Rudi dan Andi keluar dengan cepat, langsung menarik Laila dari motornya. Laila terkejut dan berusaha berteriak, tetapi salah satu dari mereka membekap mulutnya. Dalam hitungan detik, mereka menyeretnya masuk ke dalam mobil. Sementara itu, Tony mengambil motor Laila dan membawanya ke tempat lain agar penculikan ini terlihat seperti kasus perampokan biasa. Tony Singa tidak menyangka rencana penculikan berubah menjadi aksi brutal. Di dalam mobil, Joko, Rudi, dan Andi menatap Laila dengan niat jahat. Meski meronta dan menangis, Laila tak berdaya saat mereka memperkosanya. Setelah puas, mereka sadar Laila bisa melaporkan mereka. Tanpa ragu, Rudi Banteng mencekiknya hingga tewas. Malam itu juga, mereka membuang jasadnya di pinggiran kebun sawit dan pergi, mengira semuanya sudah beres.
Namun, mereka tidak tahu bahwa jejak mereka telah meninggalkan bukti yang akan membawa kehancuran. Setelah membuang jasad Laila, Tony dan anak buahnya berkumpul di sebuah rumah kosong di pinggiran Ksatria Raya. Waktu menunjukkan pukul 3 pagi, tetapi tidak ada yang merasa mengantuk. Suasana begitu tegang. Tony duduk di kursi dengan tangan mengepal, rahangnya mengeras menahan amarah. Tony menghantam meja dengan keras, membuat Joko, Rudy, dan Andi tersentak ketakutan. "Goblok kalian semua. Siapa suruh bunuh dia?" Suaranya menggelegar di ruangan yang pengap. Joko menunduk, tangannya gemetar. Rudy berkeringat dingin, sementara Andi menggigit bibirnya, tidak berani menatap Tony. "Kalian tahu gak apa yang baru aja kalian lakukan? Bukan buat dibunuh, bangsat." Tony menggeram, napasnya memburu. Rudy mencoba bicara. "Dia melihat wajah kita, kalau kita lepasin, dia pasti lapor." Tony melempar gelas ke dinding, pecahannya berhamburan di lantai. Joko terlonjak, Rudy dan Andi semakin pucat. "Dan kalian pikir bunuh dia itu solusi? Sekarang kita punya masalah lebih besar. Kalau Rahmat curiga dan mulai cari istrinya, kita semua tamat. Polisi bakal gerak. Kita bukan cuma buronan, tapi udah jadi target utama mereka." Ruangan terasa semakin pengap. Joko menelan ludah, Rudy mengusap wajahnya dengan tangan gemetar, dan Andi mulai merasa mual. "Dengar baik-baik. Kalau ada yang buka mulut atau bikin gerakan bodoh, aku sendiri yang bakal ngubur kalian di tempat yang sama kayak Laila." Ketiganya langsung mengangguk, takut. Mereka tahu Tony tidak main-main. Malam itu, Ibtu Rahmat pulang dari tugas dengan tubuh lelah, berharap bisa beristirahat dan bertemu istrinya. Namun, saat membuka pintu rumah, suasana terasa aneh. Rumah gelap dan sepi. "Laila?" panggilnya, tetapi tak ada jawaban. Rahmat segera mengeluarkan ponselnya dan mencoba menghubungi istrinya. Nada sambung terdengar, tetapi tak ada yang mengangkat. Keningnya mulai berkerut. Ia mencoba lagi, tetap tidak ada jawaban. Perasaan tidak enak mulai merayapi pikirannya. Ia lalu menghubungi saudaranya, berharap Laila sedang di sana. "Halo, Bang," suara dari seberang terdengar. "Laila ada di situ?" tanyanya dengan nada cemas. "Enggak, Bang. Tadi dia sudah pulang. Tapi Zaki di sini," jawab saudaranya. Rahmat terdiam. Dadanya mulai sesak oleh kecemasan. Laila tidak mungkin pergi tanpa memberi kabar. Instingnya sebagai polisi langsung bekerja. Ada yang tidak beres. Pagi itu, sinar matahari baru saja mulai menerangi hamparan ladang sawit di pinggiran Jalan Raya Pasar 17, Desa Sei Mencirim. Seorang petani yang sedang berjalan menuju kebunnya tiba-tiba berhenti ketika melihat sesuatu di semak-semak. Jantungnya berdegup kencang saat ia melangkah lebih dekat. Tubuh seorang wanita tergeletak kaku di antara daun-daun kering. Pakaian compang-camping, wajah pucat, dan tubuhnya penuh luka. Dengan tangan gemetar, petani itu mundur perlahan, lalu berlari ke arah perkampungan. "Ada mayat di kebun sawit," teriaknya, membuat warga sekitar berdatangan. Tak butuh waktu lama, kabar itu sampai ke pihak kepolisian. Dalam hitungan menit, suara sirene menggema di udara, membawa tim forensik dan penyidik ke lokasi kejadian. Saat polisi menyingkap daun-daun yang menutupi tubuh korban, seorang petugas mengenali wajahnya. "Astaga, ini istri Ibtu Rahmat." Kabar mengerikan itu segera sampai ke Rahmat. Dunia seketika runtuh bagi perwira polisi itu. Wajah Laila yang selalu menyambutnya dengan senyum kini terbujur kaku, tak bernyawa. Polisi segera melakukan investigasi menyeluruh di lokasi penemuan jasad Laila. Garis polisi dipasang mengelilingi area kebun sawit, sementara tim forensik mulai mengumpulkan bukti. Dari hasil pemeriksaan awal, ditemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban, menunjukkan bahwa Laila mengalami penyiksaan sebelum akhirnya dibunuh. Pakaian yang robek dan luka-luka di tubuhnya semakin memperjelas bahwa ia mengalami tindakan keji sebelum ajal menjemput.
Sementara itu, tim penyidik mulai menanyai warga sekitar. Seorang petani yang pertama kali menemukan jasad Laila mengatakan bahwa ia tidak melihat atau mendengar kejadian mencurigakan malam sebelumnya. Namun, seorang warga lain mengaku melihat sebuah mobil Avanza hitam melintas dengan kecepatan tinggi di jalan dekat ladang sawit sekitar pukul 2 pagi. Berdasarkan keterangan ini, polisi segera menelusuri rekaman CCTV di sekitar area tersebut. Dari salah satu rekaman di persimpangan jalan utama, sebuah mobil Avanza hitam terlihat melintas dengan 3 orang pria di dalamnya. Plat nomor kendaraan itu berhasil terbaca. Kapolres langsung memerintahkan timnya untuk menelusuri pemilik kendaraan tersebut. Beberapa jam kemudian, informasi mengejutkan terungkap. Mobil itu terdaftar atas nama seorang pria bernama Tony, seorang preman yang dikenal memiliki hubungan dengan dunia kriminal di Medan. Saat matahari mulai merunduk, suasana di pemakaman begitu sunyi dan penuh duka. Isak tangis terdengar di antara keluarga dan kerabat yang datang untuk mengantar kepergian Laila ke tempat peristirahatan terakhirnya. Di antara mereka, seorang pria berdiri tegap dalam seragam loreng, wajahnya penuh kesedihan namun tetap tegar. Dia adalah Fajar, adik kandung Laila, seorang anggota TNI yang selama ini selalu melindungi keluarganya. Namun hari ini, ia merasa gagal menjaga kakaknya sendiri. Saat liang lahat ditutup dengan tanah, Fajar mengepalkan tangan, matanya merah menahan tangis. Ibunya meratap, sementara Ibtu Rahmat berdiri kaku dengan ekspresi penuh amarah dan kehilangan. Fajar berlutut di sisi makam, tangannya meremas tanah yang masih basah. Suaranya bergetar saat berbisik pelan, "Kak, maaf aku tidak ada di sana untuk melindungimu." Air matanya jatuh, bercampur dengan tanah pemakaman. Dalam hati, Fajar bersumpah, siapapun yang sudah melakukan ini, mereka tidak akan lepas. Aku akan pastikan mereka mendapatkan balasan yang setimpal. Hari itu, bukan hanya keluarga yang kehilangan seorang istri, seorang ibu, dan seorang kakak, tetapi juga seorang prajurit yang telah kehilangan bagian terpenting dalam hidupnya. Dan bagi Fajar, ini bukan sekadar duka, ini adalah awal dari pembalasan. 2 hari setelah suasana berkabung mereda, rumah Ibtu Rahmat masih dipenuhi dengan kesedihan yang mendalam. Namun, di tengah duka, ada amarah yang membara. Malam itu, Letnan 2 Fajar duduk di ruang tamu bersama Ibtu Rahmat. Keduanya terdiam sejenak, hanya suara jam dinding yang terdengar di antara mereka. Rahmat akhirnya membuka suara. "Fajar, aku baru saja mendapat informasi dari informan polisi. Penculikan Laila sebenarnya bukan sekadar kejahatan acak. Mereka menjadikannya sandera." Mata Fajar menyipit, rahangnya mengeras. "Sandera? Untuk apa?" Rahmat menghela napas berat, menatap adik iparnya dengan sorot mata penuh dendam. "Mereka ingin aku membebaskan seorang tahanan, seorang pengedar narkoba yang aku tangkap minggu lalu. Tahanan itu adik dari seorang bandar besar, Tony." Fajar mengepalkan tangan hingga buku-bukunya memutih. "Jadi, mereka membunuh Kak Laila hanya karena kau tidak menuruti permintaan mereka?" Suaranya terdengar bergetar, campuran antara kesedihan dan kemarahan. Rahmat menghela napas panjang, menatap Fajar dengan sorot mata tajam dan penuh kehati-hatian. "Fajar, ada sesuatu yang harus kau tahu. Tony seharusnya sudah lama masuk bui, tapi dia tetap berkeliaran. Kau tahu kenapa? Karena di dalam kepolisian sendiri ada oknum yang melindunginya." Fajar mengepalkan tangan, matanya menyala penuh amarah. Tony tidak tersentuh bukan karena dia terlalu pintar bersembunyi, tapi karena ada yang memastikan dia tetap aman. Setiap kali ada rencana untuk menangkapnya, dia selalu tahu lebih dulu. Tidak ada polisi yang berani menyentuhnya, karena mereka tahu risikonya, karir mereka bisa hancur, atau lebih buruk, nyawa mereka jadi taruhan. Fajar menghela napas kasar, matanya berkabut oleh amarah yang hampir meledak. "Jadi, ini bukan hanya soal Tony. Ini lebih besar dari itu.
Ada pengkhianat di dalam institusimu sendiri. Rahmat menatapnya serius. Benar. Dan selama mereka masih ada, hukum tidak akan bisa menjangkau Tony. Fajar menatap Rahmat dengan sorot tajam. Kalau begitu, kita tidak bisa hanya mengandalkan hukum. Kita harus cari cara lain. Rahmat menatap Fajar dengan penuh pengertian. Dia tahu, Fajar bukan hanya berbicara soal keadilan. Ini soal pembalasan. Sementara itu, pencarian terhadap Tony dilakukan oleh kepolisian dalam skala besar. Tim khusus dikerahkan, rumah-rumah kerabatnya digeledah, para informan di lapangan diperintahkan untuk mencari jejaknya. Namun, hasilnya nihil. Setiap kali polisi bergerak, Tony selalu selangkah lebih maju. Seolah-olah dia tahu lebih dulu kemana arah pencarian. Setiap tempat persembunyiannya sudah kosong saat polisi tiba. Tidak ada jejak, tidak ada saksi yang berani bicara. Rahmat semakin yakin, ada tangan-tangan kotor di dalam institusinya yang melindungi Tony. Setiap langkah mereka seperti diawasi, setiap informasi bocor sebelum mereka bertindak. Di kantor polisi, Rahmat menatap laporan di tangannya dengan rahang mengeras, menahan kemarahan yang membara di dadanya. Malam itu, Rahmat duduk di dalam mobilnya yang terparkir di tempat sepi, jauh dari kantor polisi. Dia menatap layar ponselnya, ia menekan nomor Fajar. Ponsel di seberang berdering beberapa kali sebelum suara Fajar terdengar. Ada apa? Rahmat tidak langsung menjawab. Tony sulit ditangkap. Setiap kali kami bergerak, dia sudah menghilang lebih dulu. Dari ujung telepon, Fajar menjawab. Jadi benar ada pengkhianat di dalam kepolisian. Rahmat mengangguk meski tahu Fajar tidak bisa melihatnya. Aku yakin, setiap rencana penangkapan selalu bocor. Aku tidak tahu siapa yang membocorkannya. Tapi yang jelas, Tony punya orang di dalam. Kalau begitu, jangan harap abang bisa menangkapnya dengan cara biasa. Polisi yang jujur seperti abang tidak akan menang melawan sistem yang sudah kotor. Fajar terdiam, lalu berkata pelan tapi tegas. Kalau hukum tidak bisa menyentuhnya, kita harus cari jalan lain. Rahmat menatap lurus ke depan, pikirannya dipenuhi berbagai kemungkinan. Ia tahu apa yang dimaksud Fajar. Medan, ibu kota Provinsi Sumatera Utara, adalah salah satu kota terbesar dan tersibuk di Indonesia. Sebagai pusat ekonomi dan perdagangan di Pulau Sumatera, Medan memiliki pertumbuhan yang pesat dengan berbagai sektor usaha yang berkembang, mulai dari industri, perdagangan, hingga pariwisata. Kota ini dikenal dengan keberagaman budayanya, karena menjadi rumah bagi berbagai suku seperti Batak, Melayu, Tionghoa, Jawa, dan etnis lainnya yang hidup berdampingan. Namun, di balik kemajuan dan kepadatan aktivitas kota, Medan juga menghadapi berbagai tantangan serius dalam hal keamanan dan kriminalitas. Kejahatan jalanan seperti begal motor, pencurian dengan kekerasan, dan perampokan masih menjadi momok bagi warga. Banyak pelaku begal yang tidak segan-segan melukai bahkan membunuh korbannya demi mendapatkan kendaraan atau barang berharga. Selain itu, premanisme masih cukup kuat di beberapa wilayah. Kelompok-kelompok preman seringkali terlibat dalam berbagai aksi pemalakan, penguasaan lahan parkir ilegal, hingga pengamanan usaha-usaha tertentu dengan cara kekerasan. Beberapa di antaranya bahkan memiliki jaringan yang kuat dengan pihak-pihak tertentu, membuat mereka sulit disentuh oleh hukum. Masalah lain yang cukup meresahkan adalah peredaran narkoba. Sebagai salah satu jalur masuk narkotika dari luar negeri, Medan menjadi pusat peredaran barang haram ini di Sumatera. Banyak bandar besar yang beroperasi secara tersembunyi dengan jaringan yang luas, bahkan melibatkan oknum aparat yang korup. Tidak jarang terjadi bentrokan antara aparat dan pengedar narkoba dalam upaya pemberantasan. Namun hingga kini peredaran narkoba masih menjadi masalah yang sulit diatasi. Di asrama militer yang terletak di pinggiran kota Medan, dekat markas batalion. Kompleks ini dijaga ketat dengan pos penjagaan dan pemeriksaan ketat bagi tamu yang masuk. Fajar tinggal di rumah dinas tipe 45 di Blok C. Sederhana tetapi rapi,
dengan perabotan minimalis dan loker besi tempat menyimpan perlengkapan militernya. Suasana asrama disiplin, dengan latihan rutin setiap pagi dan ketenangan di malam hari. Fajar duduk di dalam kamar gelapnya, hanya diterangi oleh cahaya redup dari layar ponselnya dan menghubungi Rahmat. "Aku butuh semua informasi yang abang punya tentang Tony dan anak buahnya," ujar Fajar dengan suara dingin. Rahmat terdiam sejenak. "Fajar, kau tahu ini berbahaya. Mereka bukan sekadar preman jalanan, mereka punya jaringan, ada yang melindungi mereka. Bahkan polisi pun kesulitan menangkap mereka." "Aku tidak peduli," potong Fajar. "Mereka sudah membunuh kakakku. Aku tidak akan duduk diam." Rahmat menghela napas panjang. "Baik, aku akan mengirimkan daftar nama dan lokasi mereka. Tapi berjanjilah satu hal, jangan bertindak gegabah." Fajar tersenyum tipis, meskipun hatinya dipenuhi kemarahan. "Aku tidak akan gegabah. Aku hanya akan memastikan mereka tidak bisa melakukan hal ini lagi." Beberapa menit kemudian, sebuah pesan masuk ke ponselnya. Daftar nama, alamat, dan tempat-tempat yang sering mereka kunjungi. Fajar membaca setiap detail dengan seksama. Malam ini, keadilan tidak lagi menunggu di ruang sidang. Malam ini, keadilan akan turun ke jalan dengan caranya sendiri. Di kamarnya, Fajar duduk bersama dua rekannya, Hendra dan Dika. Wajahnya serius, matanya penuh amarah yang terpendam. "Aku tidak bisa diam saja," ujar Fajar, suaranya berat. "Tony dan anak buahnya harus dihentikan. Mereka sudah membunuh kakakku." Hendra menatap Fajar dengan ragu. "Tapi ini bukan tugas kita. Kita tentara, bukan polisi." Dika, yang lebih pendiam, akhirnya angkat bicara. "Aku mengerti perasaanmu. Tapi kalau kita turun tangan, ini harus dilakukan dengan rapi. Kita tidak bisa bertindak sembrono." Fajar mengangguk. "Aku tidak minta kalian ikut tanpa rencana. Aku hanya butuh orang yang bisa kupercaya. Polisi sendiri kesulitan menangkap Tony karena ada pengkhianat di dalam mereka." Hendra menarik napas dalam. "Kalau begitu, kita harus mulai dari informasi yang pasti." Dika mengepalkan tangannya. "Katakan rencanamu, Fajar. Kita mulai kapan?" Fajar tersenyum tipis. "Malam ini." Malam itu, sekitar pukul 10 malam, Letnan 2 Fajar, prajurit 1 Dika, dan prajurit 1 Hendra bersiap meninggalkan asrama militer. Mereka tahu bahwa pergerakan mereka di luar dinas harus rapi dan tidak menimbulkan kecurigaan. Sebagai seorang perwira, Fajar memiliki keleluasaan untuk keluar asrama dengan alasan urusan pribadi. Namun, bagi Dika dan Hendra, mereka membutuhkan alasan yang lebih kuat agar tidak menimbulkan pertanyaan dari atasan. Fajar menyusun rencana. Ia mendatangi komandan jaga malam itu dan mengatakan bahwa ia akan menemui seorang informan penting terkait peredaran narkoba yang semakin marak di sekitar asrama. Ia juga meminta izin agar Dika dan Hendra menemaninya sebagai pengamanan. Dengan reputasi Fajar sebagai perwira yang tegas dan bertanggung jawab, izin pun diberikan tanpa banyak pertanyaan. Setelah semuanya siap, mereka bertiga keluar dengan pakaian sipil agar tidak mencolok. Mereka melaju dengan mobil berplat sipil ke arah pinggiran Sungai Denai, tempat kafe dangdut remang-remang yang menjadi sarang para preman. Sesampainya di lokasi, dari kejauhan, terlihat Joko dan Rudi Banteng berjoget dengan riang, dikelilingi wanita penghibur dan beberapa pria mabuk. Musik dangdut bergema keras, membuat suasana semakin liar. Fajar, Dika, dan Hendra berjalan santai memasuki kafe, menyamar sebagai pengunjung biasa. Mereka memilih meja di sudut yang tidak terlalu mencolok tetapi tetap bisa mengawasi keadaan. Seorang pelayan wanita berambut panjang dengan baju ketat menghampiri mereka, senyumannya menggoda. "Mau pesan apa, Bang?" tanyanya dengan suara manja. "Minuman ringan aja," jawab Fajar santai, berusaha tidak menarik perhatian. Pelayan itu mengangguk dan segera kembali dengan 3 botol minuman. Tak lama,
Dua wanita lain mendekat dan tanpa diminta duduk menemani Dika dan Hendra. Salah satu dari mereka, perempuan berambut pirang dengan rok mini, menyandarkan tubuhnya ke Dika. "Malam ini dingin, Bang, nggak mau cari kehangatan?" godanya. Dika tersenyum tipis. "Santai aja, lagi capek," katanya sambil menghindar halus. Sambil berpura-pura menikmati suasana, Dika mulai menjalankan misinya. Ia menatap perempuan di sebelahnya dan bertanya pelan, "Tempat ini rame juga ya? Banyak orang penting nongkrong di sini?" Wanita itu tersenyum menggoda. "Iya dong, banyak bos-bos besar juga." Dika mencondongkan tubuhnya sedikit, membuat percakapan lebih akrab. "Dengar-dengar, di sini sering ada yang namanya Tony, Joko, Rudi Banteng, sama Andi Cakar. Mereka sering datang nggak?" Wanita itu terdiam sesaat, seakan mempertimbangkan sesuatu. Ia menatap Dika dengan curiga. "Kenapa nanya mereka? Abang siapa?" Dika tertawa kecil, berusaha tetap tenang. "Santai aja, cuma penasaran. Dengar-dengar mereka orang penting di daerah sini." Musik dangdut menggelegar, lampu kelap-kelip menyoroti beberapa orang yang asyik berjoget tanpa peduli keadaan sekitar. "Itu Andi," bisik wanita itu sambil menunjuk ke arah seorang pria bertubuh kekar dengan rambut cepak, mengenakan kemeja terbuka yang memperlihatkan tato di dadanya. Ia berjoget liar bersama beberapa wanita, tertawa lepas dengan botol minuman di tangannya. Fajar, Dika, dan Hendra saling bertukar pandang. Target mereka ada di depan mata. Namun, mereka tidak bisa bertindak gegabah. Di sekitar Andi, ada beberapa pria lain yang tampaknya juga bagian dari kelompoknya. Jika mereka bergerak tanpa rencana, bisa-bisa mereka kalah jumlah dan situasi berbalik berbahaya. Dika meneguk minumannya, tetap berpura-pura santai. "Joko sama Rudi di mana?" tanyanya pelan pada wanita itu. Perempuan itu mengangkat dagunya sedikit ke arah bar di pojok ruangan. "Di sana. Mereka lagi minum." Di pojok ruangan dekat bar, Joko dan seorang preman duduk santai dengan masing-masing seorang wanita di pangkuan mereka. Gelas-gelas minuman beralkohol berjejer di meja, dan mereka tertawa lepas, menikmati malam tanpa curiga sedikit pun. Fajar melirik sekilas, memastikan target mereka. Di panggung, Andi Cakar masih berjoget. Fajar menyipitkan mata, memperhatikan gerak-gerik para preman itu. Mereka harus bertindak sebelum keadaan berbalik. Fajar berjalan santai ke arah meja DJ, melewati beberapa pengunjung yang mulai memperhatikan gerak-geriknya. Tanpa ragu, ia menekan tombol stop pada perangkat musik, membuat suara dentuman dangdut tiba-tiba terhenti. Suasana kafe langsung berubah. Para pengunjung yang tadinya asyik menikmati minuman dan joget mendongak, bingung. Namun, yang paling marah adalah Andi Cakar. Dalam kondisi mabuk, ia tersentak dan menoleh dengan wajah berkerut. "Siapa yang matikan musik?" teriaknya dengan suara serak. Dengan langkah terhuyung, ia naik ke meja DJ, matanya liar mencari pelakunya. Begitu melihat Fajar berdiri di sana dengan ekspresi tenang, wajahnya langsung memerah karena emosi. "Nyalakan lagi!" bentaknya, mendekat dengan tatapan garang. Fajar tetap diam, tidak bergerak sedikit pun. Andi makin beringas. Ia meraih botol bir dari meja terdekat, lalu memecahkannya di ujung meja DJ, menciptakan pecahan kaca tajam di tangannya. Dengan gerakan cepat, ia mengayunkan botol itu ke arah Fajar. Namun, Fajar jauh lebih sigap. Ia menghindar ke samping, lalu dalam satu gerakan cepat, ia mencabut pisau komando dari balik jaketnya. Andi yang sudah terlanjur kehilangan keseimbangan akibat serangannya sendiri, tidak sempat bereaksi. Pisau komando Fajar menembus perutnya dengan brutal. Mata Andi membelalak liar, mulutnya menganga, mengeluarkan suara serak tertahan. Darah muncrat deras dari lukanya, menghangatkan tangan Fajar yang masih mencengkeram gagang pisau. Tubuhnya mulai lunglai, tapi Fajar tetap mencengkeramnya. Dengan satu tarikan kasar, ia mencabut pisaunya, membuat darah segar menyembur liar dari luka yang menganga.
Andi terhuyung, mencoba berdiri, tapi kakinya tak lagi mampu menopang tubuhnya. Dengan suara lirih penuh penderitaan, ia mengerang sebelum akhirnya ambruk ke lantai. Bau anyir darah memenuhi ruangan, membuat beberapa pengunjung kafe yang tersisa menjerit ngeri. Di sudut ruangan, Joko dan preman yang tadi santai, kini terperanjat. Mata mereka membesar melihat Andi yang terkapar tak bernyawa di lantai. Preman gendut langsung mengamuk. Dengan geraman marah, ia mengangkat kursi dan melemparkannya ke arah Fajar. Joko ikut bergerak, mencabut pisau lipat dari pinggangnya dan berlari menerjang. Fajar melompat ke samping, menghindari serangan Joko, sementara Dika dan Hendra langsung menerkam mereka. Dika meninju rahang Joko dengan pukulan keras, membuatnya terhuyung ke belakang. Namun, Joko masih bertahan, berusaha menyerang balik dengan pisaunya. Di sisi lain, Hendra berhadapan dengan preman gendut yang lebih besar dan lebih kuat, tapi Hendra lebih lincah. Preman gendut melayangkan tinju ke arah Hendra, tapi Hendra berhasil menghindar dan menendang lutut preman gendut dengan keras, membuatnya terjatuh ke lantai. Saat ia berusaha bangkit, Fajar tidak menyia-nyiakan kesempatan. Dengan gerakan cepat dan mematikan, ia menghunus pisau komandonya, lalu menghunjamkannya ke dada preman gendut dengan brutal. Daging robek, tulang retak, dan darah langsung menyembur dari luka yang dalam. Preman gendut terhentak, tubuhnya menegang hebat. Tangannya gemetar mencoba meraih dada yang kini mengucurkan darah hangat, tapi tenaganya perlahan menghilang. Fajar mencabut pisaunya dengan kasar. Tubuh besar itu ambruk ke lantai, kejang-kejang untuk terakhir kalinya sebelum akhirnya diam. Sepasang matanya masih terbuka lebar, kosong, seolah tak percaya bahwa ajalnya datang secepat ini. Joko yang melihat Rudi tewas, menjadi panik. Ia mencoba melarikan diri, tapi Dika langsung menangkapnya dan membantingnya ke meja. Gelas-gelas pecah, suara berisik memenuhi kafe. Joko terkapar, kesakitan. Fajar menghunus pisaunya, menatap Joko dengan dingin. "Di mana Tony?" tanyanya dengan suara rendah, penuh ancaman. Joko menelan ludah, tangannya gemetar. Di villa. Villa di Bandar Baru." Suaranya bergetar, nyaris tak terdengar. Fajar menyeringai tipis. "Bagus, kau yang akan membawa kami ke sana." Tanpa banyak bicara, Dika dan Hendra menyeret Joko keluar kafe yang kini berlumuran darah. Malam semakin larut, udara dingin menusuk, tapi di hati mereka, api balas dendam justru semakin membara. Setelah memasukkan Joko ke dalam mobil, mereka segera melaju kencang menuju Bandar Baru. Villa Tony adalah target mereka berikutnya. Malam ini, keadilan akan ditegakkan dengan darah. Bandar Baru, sebuah daerah pegunungan yang sejuk di pinggiran Medan, menyimpan sisi gelap yang tak banyak dibicarakan orang. Di balik keindahan alamnya, tempat ini terkenal sebagai sarang prostitusi dan peredaran narkoba. Para lelaki hidung belang, mulai dari pengusaha, pejabat korup, hingga preman kelas kakap, sering datang untuk memuaskan nafsu mereka dalam dunia malam yang penuh dosa. Di tengah dinginnya udara, Bandar Baru, sebuah villa megah berdiri di atas bukit, jauh dari keramaian kota. Namun, di dalamnya, suasana begitu panas dan liar. Musik berdentum kencang, suara tawa pecah di antara asap tebal ganja yang memenuhi ruangan. Di ruang utama, Tony duduk di sofa kulit hitam, satu tangan memegang cerutu, sementara tangan lainnya merangkul seorang wanita muda berpakaian minim. Di tengah ruangan, dua cewek muda telanjang menari erotis di atas meja kaca, tubuh mereka berkilau oleh keringat dan cahaya lampu neon merah yang redup. Mereka bergerak mengikuti irama lagu remix yang menggelegar dari speaker besar di sudut ruangan. Di sofa lain, Rudi Banteng tertawa keras, memeluk erat seorang wanita sambil menuangkan vodka ke mulutnya langsung dari botol. Sementara itu, 3 orang preman keturunan Cina sedang berjudi di meja kecil. Setumpuk uang dan beberapa bungkus sabu berserakan di atas meja.
Mata mereka merah karena sudah terlalu banyak menghirup serbuk putih itu. Seorang wanita berbaju ketat berdada besar merangkak ke pangkuan Tony, menempelkan bibirnya ke telinga sang bandar. "Bang, jangan lupa bagi rezeki ke aku," bisiknya menggoda. Tony hanya tertawa dan meremas dada wanita itu. Di tempat ini, moral telah mati, hukum tidak berlaku, dan setan berpesta bersama mereka. Di dalam mobil yang melaju cepat menuju Bandar Baru, suasana begitu tegang. Joko, yang duduk di kursi belakang, terjepit di antara Pratu Dika dan Pratu Hendra. Kedua tangan Joko terikat, keringat dingin membasahi dahinya. Dari kursi depan, Letnan Fajar menoleh tajam ke arahnya. "Siapa yang pertama kali memperkosa Laila?" Joko menelan ludah, matanya bergerak gelisah. Ia tahu tidak ada gunanya berbohong. "Rudi Banteng yang pertama kali, Bang," suaranya bergetar. "Habis dia, Andi Cakar ikut Bang." Fajar mengepalkan tangannya, berusaha menahan amarah yang mendidih di dadanya. "Lalu siapa yang mencekiknya sampai mati?" Joko terdiam sesaat. "Rudi Banteng. Rudi yang cekik dia sampai tewas. Kami semua panik waktu lihat Laila gak gerak. Saya cuma nyetir. Saya gak ikut membunuh." Fajar diam sejenak, matanya berkobar penuh dendam. "Tapi kau tetap ikut memperkosanya kan?" Joko menggelengkan kepalanya ketakutan. Fajar memalingkan wajahnya. Rahangnya mengeras menahan amarah. Mobil terus melaju di jalan berkelok menuju Villa Tony, membawa mereka semakin dekat ke neraka yang akan mereka ciptakan untuk para bajingan itu. Letda Fajar dan timnya tiba di Bandar Baru menjelang tengah malam. Mobil mereka berhenti di sebuah jalur tersembunyi, beberapa ratus meter dari Villa Tony. Di kursi belakang, Joko tampak gemetar, tangan dan kakinya diikat erat dengan tali nilon. Napasnya tersengal karena ketakutan. Matanya melirik ke arah villa megah yang bercahaya di kejauhan. "Itu tempatnya. Jangan bunuh saya," suaranya lirih, hampir seperti bisikan. Fajar tidak menjawab. Ia keluar dari mobil, berjalan ke belakang membuka bagasi mobil, mengangkat selembar kain hitam, dan menunjukkan 3 senjata api yang tergeletak di dalamnya. 2 pistol Glock dan 1 senapan laras pendek. Hendra dan Dika melirik senjata itu dengan raut wajah serius. "Dari mana kau dapat ini, Bang?" tanya Hendra, mengangkat 1 pistol dengan hati-hati. Fajar menutup bagasi dan menatap Villa Tony. "Dari seseorang yang juga ingin Tony lenyap." Hendra menggenggam pistolnya erat. "Siapa?" Fajar tersenyum tipis. "Yang jelas, dia ingin kita menyelesaikan apa yang tidak bisa dia lakukan. Yang jelas, malam ini kita tidak datang dengan tangan kosong." Ia melirik ke arah villa, di mana suara musik dangdut remix terdengar samar. Di dalam, para preman sedang berpesta. Mereka tak akan menyangka bahwa ajal sudah mengintai dari kegelapan. Dalam keheningan malam, Letda Fajar, Dika, dan Hendra bergerak mendekati Villa Tony. Dari celah jendela, mereka bisa melihat Rudi Banteng dan anak buah Tony berpesta, tertawa lepas sambil menenggak minuman keras. Fajar memberi isyarat. Dika dan Hendra mengangguk. Mereka mengokang pistol masing-masing. Pintu villa itu jebol setelah sekali tendang. Letda Fajar, Pratu Dika, dan Pratu Hendra langsung menerobos masuk. Senjata mereka terangkat, siap menembak kapan saja. Sementara 5 preman dan 3 wanita yang sedang berpesta terkejut dan panik. "Mana Rudi Banteng?" Suara Fajar menggema tajam. Semua terdiam. Rudi Banteng yang sedang duduk di sofa dengan seorang cewek dan celana terbuka langsung membeku. Matanya membelalak saat melihat Fajar berdiri tegap di ambang pintu, pistol terangkat lurus ke arahnya. Napasnya tercekat, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Seketika, suara tembakan menggelegar memenuhi ruangan. Peluru melesat dengan kecepatan kilat, menembus dahi Rudi. Kepalanya tersentak ke belakang, lubang hitam menganga tepat di tengah dahinya. Darah hangat bercampur serpihan otak muncrat ke belakang,
menghantam dinding, meninggalkan bercak merah mengerikan. Tubuhnya terhuyung ke depan. Mulutnya sedikit terbuka, mengeluarkan suara mengerang yang nyaris tak terdengar. "Anjing! Bunuh mereka!" seorang preman berteriak. 3 preman Cina yang masih teler karena narkoba langsung mencabut pisau dan golok, mata mereka merah membara. Dengan teriakan liar, mereka menerjang seperti binatang buas. Dika dan Hendra tak memberi kesempatan. Tembakan bertubi-tubi meledak, menggema di dalam villa. Peluru pertama menghantam rahang preman pertama, menghancurkan tulangnya seketika. Separuh wajahnya hancur, gigi dan daging bercampur dengan darah yang muncrat ke segala arah. Preman kedua terhuyung ke belakang, dadanya bolong ditembus 2 peluru. Ia jatuh berlutut, kejang-kejang dengan mulut berbusa. Yang ketiga, masih dengan keberanian yang dipicu narkoba, mengayunkan golok besar ke arah Fajar. Tapi Fajar lebih cepat. Dengan gerakan dingin, ia menghindar dan langsung menusukkan pisau komandonya ke tenggorokan preman itu. Ujung pisau menembus belakang lehernya, membuatnya mengeluarkan suara serak seperti hewan yang disembelih. Ia terhuyung ke belakang, sebelum akhirnya tubuhnya tumbang ke lantai, menggelepar sebentar, lalu diam selamanya. Ketiga wanita tuna susila menjerit ketakutan, tubuh mereka gemetar melihat pembantaian di depan mata. Tony yang sejak tadi berada di sudut ruangan, langsung lari ke pintu belakang. Di luar villa, suara mesin Toyota Fortuner hitam meraung, ban berdecit di jalan berbatu. Tony tancap gas menuju arah Brastagi. Fajar menggeram, matanya menyala penuh dendam. "Kejar dia!" Letda Fajar, Dika, dan Hendra bergegas naik ke mobil. Mesin meraung kencang saat Fajar menginjak pedal gas, hingga ban berdecit di atas aspal dingin. Joko, yang masih gemetar ketakutan, duduk di kursi belakang, wajahnya pucat pasi. Di depan mereka, lampu belakang Toyota Fortuner milik Tony masih terlihat, melaju kencang menuju arah Brastagi. Lampu mobil menerangi aspal yang berkelok-kelok, menanjak tajam dengan tikungan berbahaya di setiap sudut. Di kiri, jurang menganga tanpa pagar pengaman, sementara di kanan, tebing tinggi menjulang menambah kesan mencekam. Di depan mereka, Fortuner hitam milik Tony terus melaju, sesekali lampu remnya menyala saat berbelok tajam. Namun, saat melewati tanjakan Tirtanadi, mobil oleng, bannya berdecit liar di atas aspal basah. Bagian belakangnya hampir terangkat. Joko menjerit panik. "Kita akan terguling." Fajar menggeram, mencengkeram setir dengan erat, lalu menginjak pedal gas dengan terukur. Mereka semua terdiam sesaat, napas terengah-engah. "Nyaris mati," gumam Hendra, menyeka keringat dingin di dahinya. Di depan sana, Fortuner Tony semakin menjauh, dan mereka tak punya pilihan selain terus mengejar. Tony menggenggam setir erat, matanya merah membara di bawah pengaruh narkoba. Nafasnya memburu, dadanya naik turun tak terkendali. Fortuner yang dikemudikannya melaju seperti kesetanan, membelah jalanan menanjak menuju Brastagi. Saat memasuki kawasan rekreasi penatapan, jalanan semakin berbahaya. Tikungan tajam dengan jurang menganga menunggu di sisi kiri. Dari arah berlawanan, lampu besar sebuah truk Colt diesel tiba-tiba muncul, menyilaukan. Tony tidak mengerem. Dia hanya menggeram, seperti orang gila. Benturan menggelegar memenuhi udara saat Fortuner menghantam sisi truk. Bagian depan mobil Tony hancur berantakan, tapi momentum kecepatan masih membawanya terus meluncur. Fortuner itu terbang melewati pembatas jalan, jatuh ke dalam kegelapan. Benturan pertama membuat kap mesin remuk dan kaca depan hancur. Tubuh Tony terhempas ke dashboard, mulutnya mengeluarkan darah segar. Mobil terguling lagi, meluncur liar menabrak bebatuan di lereng. Kaca jendela pecah, serpihan logam beterbangan, dan di dalam, tubuh Tony terbanting seperti boneka tak bernyawa. Fortuner kembali menghantam jalan di bawahnya,
lalu terpental lagi ke jurang yang lebih dalam. Di dalam mobil, Tony mengerang kesakitan, tulang-tulangnya patah, darah mengalir dari kepalanya. Ia masih hidup, tapi tidak bisa bergerak. Ledakan dahsyat mengguncang jurang, bola api raksasa membumbung ke langit malam, menerangi kegelapan sekejap. Suara besi meleleh, kaca pecah, dan jeritan terakhir Tony lenyap dalam kobaran api yang menghabisi tubuhnya. Di atas tebing, Fajar, Dika, Hendra, dan Joko berdiri mematung, menatap kobaran neraka di dasar jurang. Hendra menarik napas tajam. Selesai sudah, dia mati seperti anjing. Dika meludah ke tanah. Bukan, lebih buruk dari anjing. Fajar tetap diam, tatapannya dingin. Angin malam berhembus membawa aroma bensin terbakar dan daging yang hangus. Misi mereka berakhir di sini, tapi kenangan tentang malam ini akan menghantui mereka selamanya. Fajar menoleh ke belakang. Sekarang, katakan yang sebenarnya. Siapa yang pertama memperkosa Laila? Joko menelan ludah, suaranya gemetar. Aku cuma sopir bang. Aku nggak ikut memperkosanya bang. Tamparan keras dari Hendra membuat kepala Joko terpelanting ke samping. Joko menangis ketakutan, tubuhnya mengejang. Aku sumpah, aku cuma ikut terakhir. Yang pertama kali itu Rudi banteng sama Andi. Mereka yang nyekik dia. Fajar menatap lurus ke arah jalanan gelap di depan mereka. Kita nggak bisa meninggalkan saksi hidup. Joko tersentak, wajahnya semakin pucat. Enggak, jangan. Aku udah bantu kalian. Jangan bunuh aku. Mobil berhenti di tepi jalan yang sunyi. Angin dingin berembus dari jurang di samping mereka. Joko ditarik keluar dari mobil dengan paksa. Lututnya lemas, wajahnya penuh keringat. Ia tahu apa yang akan terjadi. Tolong bang, aku sudah bantu kalian. Suaranya bergetar, matanya penuh ketakutan. Fajar menatapnya tanpa ekspresi. Laila juga memohon, tapi kau tetap memperkosanya. Sebuah lubang besar menganga di leher Joko. Darah menyembur deras seperti air mancur, membasahi aspal. Ia menggapai-gapai, mulutnya bergerak tanpa suara, tercekik oleh darahnya sendiri. Ia terhuyung ke belakang dan jatuh ke dalam jurang yang gelap. Hanya suara angin dan desir dedaunan yang menyaksikan ajalnya. Langit masih kelam saat mobil mereka memasuki gerbang asrama. Udara dingin menusuk, seakan membawa bisikan dosa yang baru saja mereka lakukan. Fajar, Dika, dan Hendra turun dengan langkah gontai. Bau darah, mesiu, dan keringat masih melekat di tubuh mereka. Dari kejauhan, azan subuh berkumandang, memecah keheningan. Suara panggilan ilahi itu terasa berbeda kali ini, menusuk ke dalam dada, membangkitkan kesadaran yang nyaris tenggelam dalam amarah dan darah. Tanpa berkata-kata, mereka melangkah ke masjid. Langkah mereka berat, seakan beban malam itu masih melekat di pundak. Saat air wudhu menyentuh kulit mereka, Fajar terdiam. Setiap percikan air yang membasuh wajahnya terasa seperti cambukan. Air yang mengalir seharusnya membersihkan, tapi apakah bisa menghapus noda dosa yang baru saja mereka lakukan? Di dalam masjid, mereka berdiri sejajar. Imam mulai mengangkat takbir, tapi dada mereka terasa sesak. Saat bersujud, tubuh mereka gemetar. Ya Allah, apakah kami telah melampaui batas? Setelah salam, Fajar tetap bersimpuh. Dadanya naik turun, menahan isak yang hampir pecah. Dika menunduk, menatap lantai masjid dengan tatapan kosong. Hendra meremas tangannya sendiri, seakan ingin menggenggam sesuatu yang tak terlihat. Barangkali sisa nurani yang hampir hilang. Fajar mengangkat tangan, suaranya bergetar dalam hati. Ya Allah, ampuni kami. Jika kami telah salah, jika darah yang kami tumpahkan adalah dosa, jangan hukum kami di akhirat. Hanya Engkau yang tahu niat kami. Kami hanya ingin menegakkan keadilan. Kami tidak ingin menjadi pembunuh. Kami hanya ingin melindungi yang lemah. Air mata menetes di pipinya,
jatuh ke sajadah. Di sampingnya, Dika dan Hendra juga menunduk, tubuh mereka bergetar. Di luar, langit mulai terang. Hari baru telah tiba, tapi hati mereka masih gelap, dihantui dosa yang tak bisa mereka hapus sendiri. Pagi itu, kota Medan gempar. Dalam satu malam, 3 lokasi berbeda berubah menjadi saksi bisu serangkaian kejadian berdarah yang menghebohkan warga. Di Sungai Denai, sebuah kafe dangdut remang-remang yang biasa menjadi tempat hiburan malam berubah menjadi tempat pembantaian. Para pengunjung yang masih berada di sekitar lokasi setelah kejadian malam itu memberikan kesaksian mengerikan. Bekas darah berceceran di lantai yang lembab, pecahan botol bir berserakan. 2 mayat pria ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Perut robek dengan usus terburai, ada yang lehernya tersayat hingga hampir putus. Polisi yang tiba di tempat kejadian hanya bisa menggelengkan kepala, menyadari bahwa ini bukan sekadar bentrokan antar preman biasa. Tidak lama setelah itu, berita lebih mengerikan muncul dari Bandar Baru. Villa milik seorang kriminal bernama Tony telah menjadi lautan darah. Polisi menemukan mayat Rudi Banteng dengan kepala berlubang, 3 mayat preman lainnya, dan 3 wanita yang masih dalam kondisi syok berat. Mereka menangis histeris saat dimintai keterangan. Salah satu dari mereka bahkan muntah di tempat, tak sanggup mengingat kembali kejadian mengerikan malam itu. Namun, yang paling mengejutkan adalah kejadian di jalur lintas Brastagi. Pagi buta, warga yang melintas dikejutkan dengan pemandangan mengerikan di dasar jurang. Sebuah mobil Toyota Fortuner terbakar hebat, asap hitam masih mengepul dari bangkai kendaraan yang hangus. Potongan tubuh berserakan di sekitar lokasi, beberapa terlempar keluar akibat benturan keras saat mobil itu terguling dan jatuh berkali-kali dari ketinggian. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi korban. Mayat yang ditemukan dalam keadaan hangus sulit dikenali. Namun, dari plat nomor kendaraan yang berhasil diidentifikasi, mobil itu diketahui milik seorang pria bernama Tony, salah satu sosok kriminal yang selama ini dikenal sebagai bandar narkoba kelas kakap di Medan. Namun, yang paling mengejutkan adalah penemuan mayat Joko di dasar jurang yang sama, tetapi beberapa meter dari lokasi kecelakaan mobil Tony. Tubuhnya tertelungkup dengan luka tembak di leher. Matanya masih terbuka, menatap kosong ke langit yang mulai terang. Polisi yang pertama kali menemukan mayatnya menahan napas, merasa ada sesuatu yang aneh. Polisi mulai melakukan investigasi besar-besaran. Namun, pertanyaan terbesar yang muncul adalah, siapa yang berada di balik semua ini? Mata-mata curiga mulai tertuju pada satu kelompok tertentu, sekelompok pria yang diduga berasal dari kalangan militer. Namun, tanpa bukti yang cukup, kasus ini tetap menjadi misteri yang menggemparkan seluruh kota Medan. Di sebuah kafe kecil, Ledda Fajar dan Ibtu Rahmat duduk berhadapan. Rahmat menatap foto Laila dengan mata berkaca-kaca. Rahmat menghela napas, tangannya mengepal. Apa Laila akan tenang sekarang? Fajar menatapnya dalam. Setidaknya, mereka tak akan menyakiti siapapun lagi. Rahmat menutup matanya sejenak, lalu berbisik, "Terima kasih." Mereka tahu, dendam telah terbalas, tapi dosa itu akan selalu menghantui. Di dalam sel tahanan yang pengap dan berbau anyir, adik Tony, Rico, duduk meringkuk di sudut. Wajahnya lebam, bibirnya pecah, dan matanya penuh ketakutan. Sejak Tony tewas, Rico kehilangan perlindungan. Para tahanan lain tahu siapa dia, adik dari bandar narkoba paling ditakuti di Medan. Namun, tanpa Tony, Rico hanyalah anak manja yang lemah. Setiap malam, ia tak bisa tidur. Bisikan-bisikan menyeramkan memenuhi selnya. Kadang tawa kasar, kadang ancaman, dan terkadang jeritan dari tahanan lain yang dipukuli hingga babak belur. Malam ini, Rico gemetar saat 3 pria bertubuh besar mendekatinya. Salah satu dari mereka menyeringai, mengangkat tinjunya yang penuh bekas luka. "Kau pikir bisa selamat di sini tanpa Tony?" bisiknya dingin. Rico mencoba berteriak, tapi pukulan pertama sudah menghantam perutnya.
membuatnya terbungkuk. Pukulan kedua mendarat di wajahnya. Ia jatuh ke lantai dingin yang bau pesing. Di sudut ruangan, seorang napi tua hanya menggeleng pelan. "Di neraka ini, kau bayar semua dosa keluargamu."